أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencurahkan nikmat demi nikmat kepada kita semua. Nikmat yang nampak oleh panca indera kita ataupun tidak. Terlebih lagi nikmatul Islam dan nikmatul iman. Dua nikmat yang paling besar yang wajib seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan setiap perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimun ibadallah. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa syariat yang agung, membawa agama yang mulia, membawa syariat berupa perintah Allah Subhanahu wa taala dan berupa larangan Allah Subhanahu wa taala, yang mana wajib bagi seorang muslim untuk dia berusaha dan istiqamah dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala dan pula mentaati Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah Jalla wa ala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum fantahu fattaqullaha innallaha syadidul iqab." Dan apa-apa yang Rasul datang dengannya, maka ambillah, maka ikutilah. Dan setiap yang dilarang oleh Rasulullah,
maka hendaklah kalian meninggalkan perkara tersebut dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Di sini ahibatil kiram, Allah Jalla wa Ala memerintahkan kita semua kaum muslimin untuk berusaha, bahkan wajib untuk mengikuti, mentaati petunjuk, mentaati bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini pula di antara kewajiban seorang hamba yang ketika dia mentaati Rasul, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah Jalla wa Ala ke dalam surganya kelak. Demikian pula sebaliknya, siapa di antara manusia seluruhnya yang enggan tidak mentaati Rasulullah, maka neraka tempat kembalinya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis rawahu al-Imam al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata, seluruh umatku, kata Nabi, akan masuk ke dalam surga. Seluruh umatku, kata Rasulullah, akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan atau tidak ingin masuk ke dalam surga. Kila, bertanya para sahabat kepada beliau, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Wahai Rasulullah, siapakah di antara umat ini yang enggan masuk ke dalam surga? Qala, maka Rasul menjawab, man ata'ani dakhalal jannata, siapa di antara umatku yang mentaatiku, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba, dan barang siapa di antara umatku yang bermaksiat kepadaku, tidak mentaatiku, maka dialah orang yang enggan atau tidak ingin masuk ke dalam surga. Perhatikan ahibatil kiram hadis yang mulia ini. Dengan jelas, dengan gamblang Rasul membimbing kita, bagi siapa di antara umat ini, barang siapa di antara kaum muslimin yang menginginkan masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla, di antara kuncinya ialah dia berusaha untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebaliknya, barang siapa yang tidak mentaati bimbingan Rasulullah, menyelisihi petunjuk-petunjuk Rasulullah, maka dia termasuk orang yang enggan atau tidak ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ahibatil kiram rahimani Allah wa iyyakum. Berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, fattiba'uhu sallallahu alaihi wasallam min asbabi mahabbatillah. Mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara sebab memperoleh kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min asbabil al-maghfirati, demikian pula mentaati Rasulullah, mengikuti bimbingan petunjuk Rasulullah, di antara sebab diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min asbabi dukhulil jannati, demikian pula mentaati Rasulullah, mengikuti petunjuk bimbingan Rasulullah, di antara sebab seorang hamba akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amma isyanuhu
wa mukhalafatuhu. Adapun mereka yang bermaksiat kepada Rasulullah dan menyelisihi petunjuk atau bimbingan Rasulullah, fadzalika min asbabi ghadabillahi, dan itu semua termasuk sebab datangnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa min asbabi dukhulin nari, dan itu pula memaksiati Rasulullah, menyelisih petunjuk bimbingan Rasulullah, di antara sebab seorang hamba akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa man fa'ala dzalika faqad aba, dan barang siapa di antara hamba ini yang dia bermaksiat, tidak mentaati Rasulullah, demikian pula dia menyelisihi bimbingan atau petunjuk Rasulullah, maka dia termasuk hamba-hamba Allah, termasuk orang-orang yang tidak ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lihat ahibatil kiram rahimani Allah wa iyyakum, bimbingan para ulama agar kita semua kembali mengikuti petunjuk bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai Rasulullah menyebutkan, siapapun di antara manusia yang lahir ataupun mendengar tentang diutusnya Rasulullah, kemudian tidak beriman dengan kenabiannya, tidak mentaati beliau, maka termasuk penduduk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara manusia yang tidak beriman tentang kenabiannya, yang tidak mentaati Rasulullah, yang tidak mengambil petunjuk beliau sebagai jalan keselamatan, maka orang tersebut termasuk penduduk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah, demi zat yang mana jiwa Muhammad berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun fi hadhihi al-ummati, tidaklah salah satu atau salah seorang dari umat ini yang mendengar tentang kenabianku, tentang diutusnya aku sebagai seorang rasul, Yahudiyun wala Nasraniyun, apakah orang itu orang Yahudi ataukah Nasara, thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi, kemudian dia meninggal dalam keadaan belum beriman tentang apa atau dengan apa yang aku diutus dengannya, illa kana bin ashabin nar, kecuali orang tersebut pasti menjadi penduduk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara manusia, di antara umat ini, kata Nabi, yang mendengar tentang diutusnya beliau sebagai seorang rasul namun tidak beriman, apakah itu orang Yahudi ataukah itu orang Nasara ataukah selain mereka, kemudian dia tidak beriman dengan kenabian Rasulullah, maka sungguh orang tersebut menjadi penduduk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ahibatil kiram rahimani Allah wa iyyakum, maka wajib bagi kita semua untuk senantiasa istiqamah dalam mengikuti petunjuk bimbingan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguh Islam agama yang sempurna. Islam ini tentang kesempurnaannya bukan hanya diakui oleh kaum muslimin, bahkan tokoh-tokoh agama orang-orang Yahudi pun mengakui tentang kesempurnaan agama Islam. Orang-orang Yahudi, bahkan rahib-rahib mereka mengakui tentang kesempurnaan agama Allah Azza wa Jalla al-Islam ini. Sebagaimana hadis dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, jaa rajulun minal yahudi ila Umar. Hadis dari Umar bin Khattab. Datang seorang Yahudi kepada Umar bin Khattab. Faqalah, kemudian berkata Yahudi tadi, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alaina nazalat ma'syarul yahudi la takhadna dzalika al-yawma 'aidan. Ada satu ayat di dalam kitab kalian Al-Qur'anul Karim yang sering kalian baca. Seandainya ayat itu turun pada kami orang-orang Yahudi, maka tanggal atau waktu turunnya ayat tersebut akan kami jadikan sebagai hari lebaran di dalam agama Yahudi. Qala, bertanya Umar ibn al-Khattab, wa yu ayatin, apa ayat itu? Qala, berkata Yahudi tadi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan Islam sebagai agama kalian, dan aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama untuk kalian. Faqala Umar, kemudian Umar berkata, inni la a'lamul yawma alladhi nazalat fihi wal makana alladhi nazalat fihi. Sungguh aku orang yang paling mengetahui kapan hari turunnya ayat tersebut dan di mana tempat turunnya ayat tersebut. Nazalat ala Rasulillah bi Arafah fi yaumil jum'ati. Ayat tersebut turun kepada Rasulullah di Arafah pada hari Jumat. Di sini ahibatil kiram rahimani ya Allah wa iyyakum, ketika orang-orang Yahudi mengakui tentang kesempurnaan agama Allah al-Islam, maka kita sebagai seorang muslim wajib bersyukur dengan kesempurnaan tersebut dan istiqamah berpegang teguh menjalankan syariat Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita semua termasuk hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang selamat di dunia, demikian pula di akhirat kelak. Aqulu qouli hadza, barakallahu fiikum. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ibadallah. Ketika Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang disebutkan di awal khutbah tadi tentang wajibnya mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajibnya
berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Namun ironisnya ahibatil kiram, pada hari-hari ini atau tepatnya di akhir bulan Desember dan menjelang pergantian tahun memasuki 1 Januari nanti, banyak kaum muslimin yang mereka terjatuh dalam perkara kemungkaran yang besar. Mereka turut andil dalam pesta kekufuran, turut andil merayakan Natal, demikian pula merayakan malam tahun baru nanti. Hal ini ahibatil kiram telah diperingati oleh Rasulullah, yang mana memperingati atau mengucapkan selamat-selamat pada ibadah-ibadah orang-orang kafir, mengucapkan selamat Natal, demikian pula tahun baru, atau mungkin bahkan ikut andil di dalamnya. Sungguh peringatan yang keras dari Rasulullah, sebagaimana hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, latattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku hujra dabbin lasalaktumuhu. Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti langkahnya, jalannya orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai jikalau mereka memasuki lubang dob, hewan seperti biawak, maka sungguh kalian akan mengikuti langkah-langkah mereka tersebut. Kulna, bertanya para sahabat, ya Rasulullah, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara, wahai Rasulullah, apakah itu mereka Yahudi dan orang-orang Nasrani? Qala faman, Nabi menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka. Di sini ahibatul kiram, Rasulullah memperingati kita bahwa nanti akan muncul umat-umat yang mereka mengikuti jalannya orang-orang Yahudi, mengikuti jalannya orang-orang Nasara. Dan ini telah terbukti. Kita melihat langsung dengan mata kepala kita sendiri bagaimana kaum muslimin berbondong-bondong turut andil merayakan Natal dan Tahun Baru. Mereka berbondong-bondong meriahkan syiar-syiar kekufuran yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala tentang peringatan keras kepada kaum muslimin yang turut serta, turut andil, atau mungkin bahkan sekedar mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Kala beliau berkata, amma tahni'atu bil a'yadi fahadi haramun bila syak. Adapun ucapan-ucapan selamat kepada hari-hari besar non-muslim, apakah itu Yahudi, Nasara, Konghucu dan yang lainnya, maka ini semua termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keraguan sedikit pun padanya. Wa rubbama la yaslimul insan minal kufr, dan terkadang seseorang tidak selamat dari kekufuran ketika mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru tersebut. Li'anna tahniyatahum bi'ayadil kufri ridha biha, karena sungguh ucapan-ucapan selamat kepada hari-hari besar orang-orang kafir
Itu semua termasuk keridaan kepada hari-hari besar tersebut. Warida bil kufri kufrun, maka orang yang rida terhadap kekufuran, maka itu pun perbuatan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika tahniyatuhum bima yusamma bi'idil Christmas aw 'idil Fasi aw ma asbaha dzalika fa hadza la yajuzu itlaqan. Dan di antara ucapan-ucapan kekufuran tersebut ialah ucapan selamat kepada hari-hari besar orang-orang kafir. Apakah itu ucapan selamat Natal, ucapan selamat Paskah, selamat Tahun Baru, dan yang lain-lain dari perayaan hari-hari besar orang-orang kafir, maka itu semua tidak diperbolehkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Itu semua tidak diperbolehkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ahibatil kiram rahimani Allah wa iyyakum, maka kita berusaha menjauhi diri kita, keluarga kita dari turut andil merayakan, memeriahkan syiar-syiar kekufuran yang sebentar lagi akan terlaksana, atau tepatnya besok malam atau lusa malam. Seluruh orang-orang kafir, bahkan mungkin kaum muslimin pun turut andil merayakan perbuatan tersebut. Bahkan ahibatil kiram menyebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa huwa bimanzilati, bahkan mengucapkan selamat pada kekufuran, hari-hari kekufuran tersebut, antahniyati bisyurbil khamri au bimanzilati an yuhanniyahu bisujudihi lis-salib. Yani ketika mengucapkan selamat kepada hari-hari keagamaan, hari-hari besar orang-orang Nasara, maka dia telah mengucapkan selamat kepada sujudnya mereka kepada salib. Bal zalika azamu isman indallah wa ashaddu maqtan min at-tahniyati bisyurbil khamri wa qatlin nafsi wa irtikabil farjil harami wa nahwihi. Bahkan ucapan-ucapan selamat terhadap hari-hari kebesaran orang-orang kafir, ucapan-ucapan selamat Natal, bahkan dosanya lebih besar dan lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sekedar mengucapkan selamat kepada para pemabuk, kepada para pembunuh, dan kepada para pelaku dosa. Maka ahibatil kiram rahimani Allah wa iyyakum, bahkan dia mengucapkan wa katsirun mimman la qadra lidini indahu yaqau fi dzalik, dan kebanyakan di antara orang-orang yang kurang pemahaman terhadap agama Allah Azza wa Jalla, dia terjatuh dalam perbuatan ini. Yani dia bermudah-mudahan mengucapkan selamat tahun baru, selamat Natal dan semisalnya, wala yadri kubha ma fa'ala, dan dia tidak mengetahui besarnya dosa dari apa yang dia perbuat. Wa man hanna bi ma'siyatin aw bid'atin aw kufrin faqad ta'arada li maktillahi wa sakhatihi. Maka barang siapa di antara kaum muslimin yang mengucapkan selamat terhadap kemaksiatan, mengucapkan selamat kepada perkara kebid'ahan, mengucapkan selamat pada acara kekufuran, maka sungguh dia telah mendapatkan memperoleh kebencian
dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ahibbatil kiram, rahimani Allah wa iyyakum. Ketika kita mengetahui betapa besarnya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang turut andil mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru, apalagi turut andil serta memeriahkan malam Tahun Baru, maka sungguh dia telah mempersiapkan dirinya, dia telah menjerumuskan dirinya untuk mendapatkan kebencian dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.